Saya ingin bicara. Dengan sikap tegasnya, Bara menghadang Alifa di pintu masuk ke kamar tamu. Lelaki itu segera menarik Alifa masuk dan mengunci pintu dari dalam. Apa-apaan ini, Mas? Saya perlu bicara sama kamu. Iya, tapi nggak begini, Mas. Saya mau keluar. Alifa mencoba menerobos tubuh Bara yang menutupi pintu. Tapi lelaki itu tak sedikit pun memberi ruang. Mas ini kenapa sih? Kalau ketahuan sama orang rumah, gimana Mas? Biar. Kok biar Mas? Orang tua Mas sudah sangat baik memberiku tempat tinggal. Faiz sangat berjasa, sudah menyelamatkan hidupku dari tangan lelaki tukang kawin. Aisyah, istri Mas. Aku tak ingin menyakiti perasaannya hanya karena ketahuan sekamar begini sama Mas. Tolong Mas, biarkan aku keluar, rengek Alifa dengan derayan air mata. Bara menggeleng, tatapannya tajam, seumpama elang yang hendak menerkam mangsa. Jelaskan padaku, kenapa kamu pergi tanpa memberiku kabar? 3 tahun aku terus mencarimu, Alifa. Sesaat hening, Alifa menghapus jejak air mata di pipinya. Apa yang harus saya lakukan, Mas? Dari dulu, hidup memang tak pernah berpihak pada saya. Mungkin bagi Mas, cinta dan keinginan Mas adalah segalanya. Tapi tidak buatku, Mas. Hidupku ini perjuangan. Bagaimana aku bertahan dalam naungan ayah tiriku? Bahkan apa Mas tahu, 3 bulan setelah ibu meninggal, aku tidak hanya berjuang mempertahankan hidup, tapi berjuang mempertahankan kegadisanku, Mas. Tinggal serumah dengan ayah tiri, pemabuk, suka judi. Dia bahkan tega menjualku pada lelaki yang sudah beristri. Apa Mas tahu itu semua? Buatku, cinta bukan yang terpenting dalam hidup. Asal bisa menghirup napas lega bersama siapapun aku tak masalah. Air mata Alifa semakin deras mengalir. Bara yang mendengar segala curahan hati gadis itu merasa begitu sakit. Ia tak pernah tahu jika selama ini sedemikian sulit hidup gadis impiannya. Maafkan Mas Alifa. Mas hanya... Sudah Mas, lupakan saya. Apalagi sekarang Mas sudah menikah. Ada seorang wanita yang harus Mas jaga perasaannya. Anggaplah cinta Mas dulu buat saya hanyalah cinta monyet 2 anak muda. Sudah seharusnya semua itu menjadi sebuah kenangan yang selayak kita kubur rapat. Bara terenyak, matanya pun kini basah. Nyatanya sampai sekarang Alifa lah gadis yang masih memenuhi seluruh hatinya. Enggak semudah itu. Lalu, Mas mau bagaimana? Mas ingin menceraikan Mbak Aisyah dan kembali pada cinta konyol Mas dulu. Cinta konyol? Betapa hancur hati lelaki itu mendengar ucapan Alifa. Dia berusaha meraih tangan Alifa. Namun, gadis itu menepis. Jauhi Faiz, Di. Mas mohon, Mas akan sangat terluka jika melihatmu bersama Faiz. Bara bersimpu di kaki Alifa. Entah bagaimana lagi ia meluapkan rasa sakit yang menghujam dadanya. Perih hingga bernapas pun rasa begitu sulit. Alifa sangat terhenyak mendapati seorang lelaki bersimpu di hadapannya. Buru-buru ia ikut berjongkok. Jangan begini Mas. Embun terus saja membasahi pipi gadis itu. Bara menatap Alifa yang kini ada di hadapannya. Sesuatu menggerakkan tangan Bara, lelaki itu, untuk mengusap air mata yang sudah setari tadi menganak sungai pada pipi gadis yang ia cintai. Tapi lagi-lagi Alifa buru-buru memalingkan wajah. Alifa janji akan menjauhi Mas Faiz. Faiz Mas, sekarang lepaskan aku.
sebelum semua orang memergoki kita sedang berduaan di kamar ini. Untuk kesekian kali, Bara kembali menatap gadis itu. Keinginan untuk merengkuh Alifa dalam dadanya benar-benar harus ia kubur sudah. Bara bangkit, sedang Alifa masih berjongkok dengan menghadap ke dinding. Lelaki itu membuka dompetnya, dikeluarkan selembar kartu kredit, lalu ia letakkan benda itu ke meja rias. Selanjutnya, Bara meraih ponsel Alifa yang terletak di atas meja itu juga untuk kemudian memencet tombol panggilan agar terhubung ke ponselnya. Mas akan mencarikanmu sebuah rumah dekat dengan kampus. Bilang sama Mami, kamu tidak jadi menerima pinangan Faiz. Alasannya terserah, gunakan kartu kredit ini. Jika kamu butuh uang, terima kasih. Kamu sudah hadir kembali di hidup Mas. Bara mengangkat kembali langkahnya. Dengan cepat ia membuka pintu, lalu menuju ke kamarnya di lantai atas. Sepeninggal Bara, Alifa kembali membiarkan bening-bening embun menghujam wajahnya. Dengan kuat, ia pegap wajah pada bantal. Tak ingin siapapun mengetahui jika ia sedang bergelimang tangis. Mas, Alifa pun masih sangat mencintai Mas Bara. Andai kamu tahu, tak pernah sekalipun aku melewatkan namamu dalam doaku. Bersambung.